Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafia dengan NIM K4318015 ingin mempresentasikan tentang peran poliploidi dalam jaringan dan organ reproduktif pada Citrus lanatus. Citrus lanatus atau yang biasa kita kenal dengan semangka merupakan komunitas buah-buahan yang sangat diminati oleh berbagai macam kalangan masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Permintaan buah semangka di pasaran yang tinggi menyebabkan banyak petani beralih menanam semangka untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar yang tinggi. Buah semangka yang sangat digemari oleh konsumen memiliki tekstur yang renyah, berair, dan tidak berbiji. Semangka tanpa biji merupakan hasil dari tanaman poliploid yang memiliki set kromosom lebih dari sepasang. Sebenarnya poliploidi itu apa sih? Poliploidi adalah kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom atau genom lebih dari sepasang. Nah, kemudian poliploidi atau penggandaan kromosom ini dibedakan menjadi dua, yaitu autopoliploid dan allopoliploid. Untuk autopoliploid itu kondisi apabila genom yang sama mengalami kelipatan, contohnya itu triploid dan tetraploid. Sedangkan untuk allopoliploid itu apabila genom-genom yang berbeda berkumpul melalui hibridisasi, contohnya persilangan pada Nicotiana tabacum. Nah, untuk yang tumbuhan autotetraploid itu bisa didapat dari penggandaan jumlah kromosomnya dengan pemberian perlakuan kolkisin. Sedangkan untuk tumbuhan allotetraploid itu didapat dengan persilangan antar spesies atau genusnya. Ini berdasarkan buku Suryo pada tahun 2007. Nah, ternyata itu tanaman poliploid dapat dihasilkan secara alami maupun secara buatan. Untuk tanaman yang dihasilkan secara buatan itu biasanya menggunakan bahan kimia. Dan bahan kimia yang sering digunakan untuk poliploid itu adalah kolkisin. Kolkisin ini akan diberikan pada bagian tanaman yang aktif membelah atau memiliki jaringan meristem seperti benih, kecambah, dan ujung batang tanaman. Dan kolkisin ini itu akan menghambat tahap metafasenya. Pemanfaatan kolkisin untuk menciptakan tanaman melalui metode mutasi kimia itu sudah banyak dilakukan di dunia pertanian. Oleh karenanya itu, tanaman tetraploid dan diploid itu memiliki struktur morfologi yang berbeda. Nah, apa beda dari keduanya? Ternyata itu pada tanaman tetraploid itu memiliki karakteristik yang lebih besar dan lebih kekar dibandingkan tanaman diploid. Pada tanaman tetraploid itu memiliki daging yang lebih tebal, daunnya juga lebih tebal, batang lebih besar, warna daun lebih gelap, bunga jantan dan bunga betinanya lebih besar, dan juga bijinya lebih besar. Kemudian terdapat pertanyaan kalau sebenarnya pemberian kolkisin dengan konsentrasi yang berbeda pada berbagai organ tanaman itu memberikan pengaruh yang beda juga nggak sih gitu. Nah, di sini itu saya mendapatkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Basuki pada tahun 2017. Mereka itu memberikan kolkisin dengan konsentrasi yang berbeda-beda pada Citrus lanatus. Nah, konsentrasi yang digunakan itu 0 ppm, 500 ppm, dan 1000 ppm. Dan hasilnya itu menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada pertumbuhan tanamannya. Untuk karakter yang diamati itu meliputi panjang sulurnya, jumlah daun, waktu perbungaannya, ukuran bunga betina, umur panen, bobot buah, diameter buah, kadar bunga, warna daun, bulu batang, warna kulit buah, dan lain-lain. Nah, pada jurnal ini itu dilengkapi dengan tabel yang menunjukkan hasil perbedaan dari karakter yang ingin diamati oleh si penulis jurnal ini itu berdasarkan perbedaan dari kolkisin yang diberikan. Nah, pada tabel tersebut itu bisa dilihat bahwa pemberian kolkisin dengan konsentrasi 500 ppm dapat memberikan pertumbuhan panjang sulur yang tinggi dibandingkan dengan perlakuan 0 ppm dan 1000 ppm. Pemberian kolkisin dengan konsentrasi 500 ppm ini itu memberikan dampak yang positif pada jaringan tanaman karena pengaruh kolkisin pada jaringan itu dapat ditoleransi sehingga tanaman tidak mengalami kemunduran pada pertumbuhan dan perkembangannya. Nah,
Kemudian untuk jumlah daunnya sendiri itu pada perlakuan kolkisin 500 ppm itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daun pada perlakuan 0 ppm dan 1000 ppm. Hal ini itu didukung oleh Alam et al. 2011 yang mengatakan bahwa pemberian kolkisin dapat meningkatkan jumlah daun secara signifikan. Kemudian untuk percepatan pembungaannya itu lebih baik pada pemberian konsentrasi kolkisin 500 ppm dibandingkan dengan 0 ppm. Hal ini itu terjadi karena pertumbuhan tanaman pada konsentrasi 500 ppm lebih optimal dan laju pertumbuhan vegetatifnya itu tidak terhambat akibat pengaruh kolkisin yang diberikan. Terus dengan pemberian kolkisin 500 dan 1000 ppm itu ternyata memberikan pengaruh yang nyata pada ukuran bunga betina Citrus lanatus. Pengaruh konsentrasi kolkisin ini menyebabkan ukuran bunga betina Citrus lanatus membesar dibandingkan perlakuan 0 ppm. Hal ini disebabkan karena perlakuan kolkisin mempengaruhi ukuran sel pada jaringan tanaman. Menurut Sulistianingsih dan kawan-kawannya pada tahun 2004, pemberian kolkisin dapat meningkatkan ukuran sel pada bagian akar, batang, bunga, dan buahnya. Hal ini itu juga didukung oleh pendapat Windra et al. Pada tahun 2011. Berkas pengangkut xilem dan floem akan membesar seiring pembesaran sel akibat pengaruh kolkisin sehingga translokasi pada tanaman berjalan dengan optimal. Kemudian peningkatan ukuran bunga pada tanaman akibat konsentrasi kolkisin 500 dan 1000 ppm itu juga menyebabkan bobot buah dan diameter buah yang dipanen. Peningkatan bobot buah terjadi akibat dari peningkatan kromosom pada tanaman yang menyebabkan jaringan pada buah itu membesar sehingga terjadi penebalan pada daging buahnya dan menyebabkan ukuran serta berat buahnya itu bertambah. Hal ini itu terjadi karena meningkatnya gen dan pengaruh enzim pada tanaman sehingga mampu meningkatkan berat buah. Selanjutnya itu pengaruh konsentrasi kolkisin 1000 ppm menyebabkan umur panen lebih lama dan juga menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman sehingga proses metabolisme dalam tanaman itu tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk tabel selanjutnya ini itu membahas tentang warna daun, bulu pada batangnya, kemudian warna kulit buahnya dan intensitas kulit buah pada Citrus lanatus. Yang pertama adalah warna daun. Pada warna daun Citrus lanatus akibat kolkisin 1000 ppm itu memiliki warna daun yang lebih gelap. Kemudian diikuti dengan perlakuan kolkisin 500 ppm, kemudian 0 ppm. Warna daun yang lebih gelap itu menandakan penambahan klorofil pada daun akibat pengaruh kolkisin sehingga terjadi perubahan materi pada gen penyusun klorofil. Kemudian pada bulu batang Citrus lanatus itu pada perlakuan 500 ppm bulu batangnya itu cenderung lebat tetapi pendek. Sedangkan pengaruh kolkisin 1000 ppm itu lebih lebat dan panjang. Pengaruh kolkisin ini menyebabkan perubahan susunan pada gen yang terkadang terjadi secara acak sehingga untuk mengetahui kenampakan mutasi pada genotip akan terlihat pada morfologi tanamannya. Perbedaan ini itu juga terlihat pada warna kulit buahnya yang berbeda-beda. Untuk semangka pada perlakuan 1000 ppm itu warna kulitnya cenderung lebih gelap dibandingkan dengan perlakuan 0 ppm. Sedangkan warna kulit buah pada perlakuan kolkisin 500 ppm itu memiliki warna hijau cerah. Selain perubahan pada warna kulit buahnya itu, perubahan warna terjadi pada daging buahnya juga. Variasi karakter pada tanaman terjadi karena adanya pengaruh mutasi gen pada jaringan tanaman sehingga tidak selamanya karakteristik tanaman menyerupai karakteristik tatoannya. Ini menurut Kazi et al. Pada tahun 2015, pemberian kolkisin pada tanaman krisan dapat menyebabkan perubahan warna pada bunga krisan yang berwarna ungu menjadi merah. Perubahan warna terjadi akibat pengaruh kolkisin sehingga gen yang membawa warna atau pigmen pada tanaman bermutasi basa nukleotida yang membawa materi tidak berpasangan dengan basa nukleotida yang seharusnya. Akibatnya terjadi perubahan warna sehingga mempengaruhi morfologi dan pigmen pada tanamannya.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika perubahan-perubahan yang terjadi akibat konsentrasi kolokisi yang berbeda-beda ini itu juga menyebabkan perbedaan pada bijinya, yaitu meliputi warna dan juga bentuknya. Untuk pengaruhnya terhadap kenampakan dan persebaran kromosom itu memperlihatkan banyak kromosom yang saling tumpang tindih. Menurut Chiu, pada tahun 1950, pengamatan kromosom saat pembelahan mitosis sulit dilakukan karena kromosom mengalami tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dilakukan perhitungan. Selain itu, bentuk kromosom tidak terlihat jelas akibat belum sempurnanya kondensasi. Ukuran sel pada tanaman akibat perlakuan kolkisin 500 dan 1000 ppm membesar dengan ukuran kromosom yang lebih kecil, berbeda dengan perlakuan 0 ppm yang memiliki sel yang lebih rapat. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.